Mumpung mereka lagi fokus, aku bisa nih cari jalur yang lain, kayaknya lebih seru tuh. Itu berarti kita tinggal lurus aja ya? Iya, kita tinggal lurus aja. Terus nanti ada posko di sana. Kita bisa istirahat dulu sebentar. Kayaknya ada satu orang yang keluar jalur. Gak tahu apa yang ada di pikiran dia. Kenapa dia bisa kayak gitu? Iya, kamu benar. Kamu lanjut aja nakutin anak-anak. Urusan dia biar aku aja yang urus. Ini kayaknya harus diawasi dari dekat. Saya senang kita dapat kesempatan untuk melakukan perkemahan rutin ini. Biasanya setiap tahun pasti akan selalu ada, dan di tahun ini kita mengadakan lagi. Saya harap kegiatan dari awal sampai akhir tidak ada kendala apapun. Semua bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita memulai jurit malam, nanti ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Rama. Apa yang ingin kamu tanyakan? Jadi begini Pak, untuk jurit malamnya itu apa akan dibagi kelompok atau satu orang? Pertanyaan yang bagus. Saya tadi lupa menyampaikan. Terima kasih sudah mengingatkan Rama. Untuk jurit malamnya nanti dibagi kelompok ya. Saya tidak akan membiarkan kalian pergi sendirian. Terima kasih Pak, sekarang saya paham. Malam ini jurit malam seperti biasa. Jalur timur dan selatan sudah disiapkan. Dan ingat, jangan pernah ke jalur utara. Itu bukan kegiatan dari rute. Mitos doang tuh, masa percaya? Kamu yakin percaya sama mitos kayak gitu? Aku sih nggak bakal percaya. Aku tahu kalau kamu itu orangnya pemberani, tapi ya jangan ngomong kayak gitu ya. Apalagi di tempat kayak gini. Kamu nggak tahu di tempat ini kayak gimana. Jadi tolong perhatikan ya, dan jangan ngomong sembarangan. Iya maaf, aku cuma ngasih tau aja kalau itu tuh cuma mitos. Saya tahu kalau dari kalian ada yang percaya dan ada yang tidak. Tapi yang saya harapkan adalah belajarlah untuk respect. Hargai untuk setiap pilihan orang lain dan jangan cari masalah hanya karena perbedaan itu. Kalian boleh istirahat dulu sebelum jurit malam dilakukan. Silahkan masuk ke tenda masing-masing. Kita satu kelompok, aku harap kamu gak bakalan nyusahin ya. Jangan coba-coba buat ngelakuin semua sesuai dengan apa yang kamu mau. Iya tahu kok, nggak usah dikasih tahu. Kamu itu harus dikasih tahu biar kamu nggak seenaknya ngerubah rencana. Kamu juga kadang nggak ngikutin instruksi. Aku maunya tuh kamu jangan bikin masalah yang bikin semua orang terlibat. Udah, kok malah kalian sih yang berantem. Mending kita persiapin diri aja dulu. Ini tuh malam yang sangat kita tunggu-tunggu. Ini yang paling ditunggu-tunggu, tapi nggak buat aku. Biasa aja sih, lagian cuma jurit malam doang kok. Harus dinanti-nanti, paling juga nggak bakalan seru. Iya, terserah kamu aja lah, asal jangan ganggu orang lain dan jangan bikin masalah. Iya, kenapa sih harus satu kelompok sama dia? Aku tuh mau petualangan yang menantang, bukan cuma jurit malam yang ditakutin sama orang yang nyamar jadi hantu Lulu. Kamu paham gak sih? Iya, aku paham. Tapi kan sekarang kita ada di sini. Kamu juga kalau nggak suka, kenapa dari awal kamu ada di sini? Kamu nggak perlu loh ikutan dari awal. Ya kan aku penasaran, kenapa jadi aku yang disalahin sih? Semoga nggak terjadi apapun. Hai guys, malam ini aku bakalan buktiin kalau hantu di jalur utara itu cuma cerita. Ikuti aku terus ya. Aku bakalan ikutin jurit malam ini dengan sangat senang hati dan juga penuh tantangan. Kamu ngapain sih bikin IG segala? Kita nggak bakalan sempat buat bikin kayak gitu kali. Lagian ya, kalau mau bikin vlog video kayak gitu, kamu nggak bakalan nikmatin jurit malam ini. Maya, dengerin aku ya. Sejak awal jurit malam itu nggak bakalan ada yang menarik. Jadi aku itu cuma mencari hiburan di antara sesuatu yang membosankan. Tapi Siska, kamu nggak tahu cerita serem di sini. Ada loh cerita serem yang menurut aku kamu harusnya tahu sih, dan jangan sampai kamu ngelanggar. Kamu nggak coba buat nakutin aku kan? Aku nggak suka ya kalau kamu itu nakutin aku pakai cara horor kayak gitu. Gak bakalan mempan, tau nggak? Aku nggak nakutin, aku cuma mau cerita, dan ini dikasih tahu sama warga sekitar. Cerita dong, aku penasaran banget nih. Itu bisa jadi pengingat buat kita biar kita nggak bertindak sembarangan. Warga di sini bilang jangan suka ketawa kencang, bahasa kasar, dan bertingkah sembrono. Bukan hanya kita yang ada di sini, tapi mereka yang tidak terlihat juga. Jadi intinya kita tuh harus saling menghargai ya, jangan bertindak seenaknya. Oke, dicatat tuh, dengerin Siska, warga setempat udah memperingati. Kamu jangan seenaknya ya, awas aja ya kalau kamu tiba-tiba bertindak yang enggak. Aku cuma takut nanti kita ikutan kena juga. Aku tahu kamu orang yang pemberani, tapi kali ini tolong jangan seenaknya ya. Kita pastikan acara ini berjalan dengan baik dan aman sampai akhir. Aku nggak mau ada hal yang bikin semuanya kacau, apalagi menyangkut keselamatan. Kalian ini selalu mikir kalau aku ini cari masalah. Aku itu nggak cari masalah, aku cuma cari tantangan aja. Dan yang kamu cari itu bikin masalah. Jadi aku mohon jangan coba-coba cari yang kamu bilang tantangan itu. Oke, menurut kamu kemah ini nggak asik. Untuk saat ini tolong dengerin setiap instruksi, jangan melanggar. Karena ini untuk keselamatan kita semua, tolong jangan keras kepala. Iya, kalian itu terlalu parno orangnya. Kalau
Kalau kamu gak banyak tingkah, kita gak akan khawatir kayak gini. Teman satu tim kamu itu Rahman. Dia itu orang yang logis. Dia itu gak pernah cari masalah. Dia selalu ikuti perintah. Kamu yang logis harusnya bisa menahan diri. Iya, kenapa orang-orang pada nyalain aku sih? Belum juga ngelakuin, udah diintimidasi aja. Aku nggak nyangka kalau Lulu bisa masuk ke kelompok ini buat gantiin si Lia. Emangnya dia itu kenapa? Lagi sakit? Yang aku tahu sih dia itu lagi datang bulan, perutnya sakit, makanya dia gak bisa ikutan. Sama pembina juga disuruh tidur di tenda. Ya ampun, enak banget sih tuh si Lia bisa tidur di tenda tanpa harus capek-capek keliling kayak gini. Jangan mulai Siska, aku tahu kamu bakalan lebih gabut kalau ada di tenda, jadi tolong jangan bawel ya. Iya, aku tahu kok. Ini kita ada di jalur yang bener kan? Awas aja ya kalau sampai kita salah. Kamu tenang aja, aku yakin kok kalau ini di jalur yang tepat. Mumpung mereka lagi fokus, aku bisa nih cari jalur yang lain, kayaknya lebih seru tuh. Itu berarti kita tinggal lurus aja ya? Iya, kita tinggal lurus aja. Terus nanti ada posko di sana, kita bisa istirahat dulu sebentar. Kayaknya ada satu orang yang keluar jalur. Gak tahu apa yang ada di pikiran dia, kenapa dia bisa kayak gitu. Iya, kamu benar. Kamu lanjut aja nakutin anak-anak. Urusan dia biar aku aja yang urus. Ini kayaknya harus diawasi dari dekat. Iya, kamu langsung aja cari dia, jangan biarin dia lolos. Anak itu, kapan sih bisa belajar lebih dewasa? Kenapa dia selalu cari masalah? Gak di rumah, gak di sini, selalu cari perhatian. Kalau sampai dia kenapa-kenapa, aku juga yang dimarahin. Kenapa Bu? Kelihatannya ada hal yang Ibu pikirin. Ada banyak hal yang saya pikirkan Pak, terutama tentang Siska. Pak Ogi tahu kan kalau dia itu anak yang penuh dengan tantangan dan juga keras kepala. Saya takut kalau dia itu berulah Pak. Kita melakukan kegiatan di pinggir hutan dan ini cukup bahaya untuk anak-anak yang ingin tahunya tinggi sama kayak Siska. Kamu benar Bu, saya juga tadi mikirin hal itu. Terutama pas kita briefing tadi. Dia seolah sedang merencanakan sesuatu, tapi masih saya tahan untuk gak tegur dia dengan keras. Karena itu pasti bikin acara ini jadi kurang nyaman. Ya semoga aja gak ada hal yang buruk terjadi. Akhirnya kita sampai di pos 1. Kenapa kalian cuma berdua? Loh, Siska mana? Tadi dia ada di belakang kita Bu, tapi kenapa dia nggak ada ya? Jadi kalian gak sadar kalau Siska hilang? Maaf Bu, kita bener-bener gak sadar kalau dia gak ada. Tadi dia ada di belakang kita, padahal belum lama kita masih ngobrol bareng Bu. Terus kita lihat peta dan langsung jalan aja tanpa lihat ke belakang. Aduh, gimana ini? Kalian tenang ya, kalian tunggu di sini, jangan kemana-mana. Saya dan panitia lain akan mencari Siska. Bu, tolong jaga anak-anak ini, jangan sampai mereka pergi. Saya takut nanti banyak yang hilang. Iya Pak Ogi. Maaf Bu, saya nggak tahu kalau Siska nggak ada di belakang kita. Saya pikir dia ada sama kita. Rama, kita salah Ram. Kamu jangan nangis ya, ini bukan salah kamu kok. Mungkin kalian terlalu fokus, jadikan pembelajaran aja. Sekarang kita cuma bisa berdoa, semoga Siska baik-baik aja. Mungkin dia cuma iseng. Saya minta maaf Bu, saya ketua tim ini. Tapi saya sama sekali nggak sadar kalau Siska itu nggak ada dalam rombongan. Saya akan ikut cari Siska Bu, ini tanggung jawab saya. Saya tahu kalau kamu mau tanggung jawab, tapi kamu bisa bertanggung jawab untuk hal yang lain ya sekiranya tidak membahayakan kamu. Untuk saat ini biarkan panitia dan orang dewasa yang mencari Siska. Kamu cukup di sini aja. Ini sudah bagian dari tanggung jawab. Jadi apa yang harus kita lakukan Bu? Saya benar-benar nggak tenang kalau Siska belum ketemu. Dia itu teman baik saya. Saya tahu kamu khawatir. Yang bisa kita lakukan adalah diam di sini dan berdoa. Jangan sampai kalian ikut hilang juga kalau kalian ikut mencari. Siska, kamu di mana? Kok sepi banget sih? Aku pikir nggak akan seserem ini. Sekarang aku di mana ya? Kok makin ke dalam nggak ada jalannya sih? Hah? Suara apa itu? Hei, suara siapa itu? Jangan main-main ya. Mungkin itu cuma panitia yang main-main sama aku. Gak ada siapapun dan gak ada yang sembunyi. Terus tadi siapa? Tolong jangan ganggu aku. Tolong jangan ganggu. Aku gak mau diganggu. Aku harus minta tolong. Kenapa HP-nya mati sih? Perasaan tadi baterainya penuh deh. Sekarang aku harus gimana? Aku nggak tahu ini di mana. Baiklah, jangan kesini. Pergilah. Siapa itu? Suara siapa itu? Itu siapa? Kenapa kaki aku nggak bisa digerakin? Kenapa kaki aku? Tolong jangan mendekat.
Siapa perempuan tadi? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Gak mungkin kalau itu manusia kan? Matanya merah banget. Gimana ini? Kenapa aku ada di sini? Lagian tadi main lari-lari aja sih. Lari tapi nggak tahu arah tuh gimana konsepnya sih. Loh, kok cuma ada di center ya? Perasaan tadi aku bawa HP. HP aku kemana? Jangan bilang tadi jatuh lagi. Kenapa harus jatuh segala sih? Kalau jatuh kayak gini kan aku jadi nggak bisa telepon orang. Gimana ini? Apa ini? Kenapa jadi banyak kabut gini sih? Aduh, harusnya tadi aku ikut Rama sama Lulu aja. Harusnya aku nggak sok-sokan beda jalan. Kalau tabakan kayak gini ya aku nggak mau lagi deh jadi orang yang sok tahu. Gimana ini? Aku nggak mau tersesat di sini. Kalau dia datang lagi gimana? Aku nggak bakalan bisa tidur kalau lihat makhluk serem kayak gitu. Aku belum selesai main jurit malam. Mau aku temani? Kamu lagi? Kamu siapa? Jangan ganggu aku. Aku yang akan menjadi teman baru kamu. Dan kamu harus ikut aku. Kamu ikut kemanapun aku pergi. Kita jadi teman. Enggak, aku nggak mau. Kamu bukan manusia. Kamu tidak akan bisa lari, Siska. Ayo aku temani kamu. Kok balik lagi ke sini sih? Atau tempatnya memang sama? Tolong, aku mau pulang. Kenapa di sini ada gubuk? Punya siapa itu? Mungkin ada warga yang tinggal di sini. Aku bisa minta bantuan sama orang yang ada di dalam. Aku mau pulang. Tapi di sini ada orang nggak ya? Kok kayak nggak ada orang? Tapi aku coba dulu deh. Kenapa banyak kabut lagi? Jangan-jangan dia datang lagi. Kita bertemu lagi. Kamu gak akan bisa lari dari aku. Kita teman. Enggak, kamu bukan teman aku. Pergi kamu. Aku gak mau temenan sama kamu. Tolong saya, Nek. Tolong saya. Kenapa kamu suka sekali ganggu orang lain? Dia nggak akan jadi teman kamu kalau kamu ganggu. Pergi sana. Tapi aku mau punya teman. Dan dia itu teman aku. Saya bisa bawa teman untuk kamu. Sekarang kamu pergi dulu. Saya butuh dia. Terima kasih banyak, Nek. Saya nggak tahu lagi kalau nggak ada nenek. Kenapa kamu bisa ke sini? Apa yang bikin kamu ke sini? Saya nggak tahu, Nek. Saya tersesat. Tolong anterin saya pulang. Saya nggak mau ada di sini. Saya bisa antar kamu pulang, tapi ini sudah malam. Kamu butuh istirahat. Ayo masuk dulu. Besok pagi saya antar kamu pulang. Beneran, Nek. Makasih banyak ya, Nek. Iya, terima kasih atas bantuannya, Pak. Saya harap anak didik kami bisa segera ditemukan. Saya juga sudah meminta bantuan warga sekitar untuk bantu cari. Gimana, Pak? Ada perkembangan? Belum ada, Bu. Semuanya masih dalam masa pencarian. Mohon maaf nih Pak, Bu, saya sama sekali nggak bisa nemuin Siska, tapi saya hanya menemukan HP-nya. Dari mana kamu menemukan ini? Di pinggir hutan, nggak jauh dari jalur jerit malam yang kita buat. Kita cari ke sana. Siapa tahu aja Siska balik lagi ke jalur yang sama. Bu Susan, saya ikut mencari. Ibu tolong jaga anak-anak. Baik, Pak. Semoga aja Siska cepat ketemu. Oh iya, aku kok nggak lihat Mirna ya. Di saat Siska hilang, Mirna nggak ada. Permisi Bu Susan. Maaf Bu, saya mau tanya gimana soal perkembangan pencarian Siska, Bu? Belum ada titik temu. Cuma Lukman tadi menemukan HP Siska. Ya Tuhan, aku benar-benar khawatir. Kita cuma bisa berdoa, Lulu. Kamu jangan terlalu cemas ya. Kita jangan terlalu berpikir negatif dulu. Benar itu. Kalian juga jangan ada yang mendekat ke hutan ya. Kita sama sekali nggak bisa nemuin dia, Pak. Dari semalam saya cari tapi nggak ada jejaknya sama sekali. Gimana ini, Pak? Saya nggak tahu, Lukman. Dari tim pencarian pun belum ada kabar. Mereka sama sekali tidak menemukan jejak Siska. Lukman, terakhir kamu ketemu sama Siska itu di mana? Sekitar 300 meter dari pos 1, Pak. Saya melihat Siska memisahkan diri dengan kelompoknya. Saya mencoba untuk mengejar, tapi tiba-tiba banyak kabut. Setelah itu saya sama sekali nggak bisa menemukan Siska. Jadi seperti itu ya? Jadi karena kabut itu?
Pak Ogi, saya sudah mencari kemanapun tapi tidak ada jejak dari Siska. Kemungkinan besar dia sudah ada di alam yang berbeda. Maksudnya apa ya Pak? Ada mitos yang mengatakan kalau dia sudah terjebak di kabut putih, dia tidak akan kembali. Apalagi kalau dia sudah bertemu dengan nenek penjaga gubuk. Ada kesempatan untuk membawa dia pulang, Tapi apa Pak? Kesempatan itu masih ada kan? saya ngerasa ada orang yang menjaga Siska agar tidak bisa kembali. Siapa Pak? Mungkin itu. Waktu malam itu, aku lihat cewek berdiri diam di ujung jalur utara. Seragamnya kayak robek, tapi aku nggak yakin kalau itu Siska. Mungkin aja bukan kan? Sejak kemarin Siska belum pulang juga. Aku dengar dari warga kalau ada orang yang hilang di hutan. Itu tidak akan kembali lagi. Apa mungkin Siska nggak akan balik lagi? Jangan ngomong kayak gitu, Siska pasti ketemu kok. Aku yakin itu, kan banyak juga yang nyari. Warga lokal juga bantu cari kan. Dia pasti baik-baik aja, mungkin cuma perlu waktu. Aku jadi penasaran sama yang diomongin sama dia. Kalau benar itu Siska gimana? Hei, jangan ngomong kayak gitu. Anak-anak, segera kemas barang kalian. Bongkar tenda, jangan ada barang yang tertinggal. Loh, kenapa Pak? Bukannya kita masih ada 2 hari lagi di sini? Kok kita disuruh pulang? Keadaannya tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan kegiatan ini. Takutnya nanti ada kejadian yang serupa. Jadi semua panitia memutuskan untuk memulangkan semua peserta. Jadi saya mohon sama kalian untuk membereskan semuanya. Pak, terus Siska gimana Pak? Apa dia beneran gak bisa ketemu? Apa Siska gak bisa pulang bareng kita Pak? Maaf Lulu, untuk saat ini masih dalam pencarian dan saya nggak bisa kasih jawaban apapun. Siska bisa kembali itu harapan kita semua, tapi kita juga nggak bisa berekspektasi yang tinggi. Itu artinya kemungkinan besar Siska nggak bisa ketemu. Jangan nangis Lulu, kita masih punya harapan. Sekarang kita ikuti aja perintahnya Pak Ogi ya. Kamu jangan nangis. Segitu sulitnya menemukan Siska Pak. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Tolong kasih tahu saya Pak. Dia terjebak di dunia lain. Warga lokal mungkin bisa membantu agar Siska kembali. Tapi ada orang yang menghalangi Siska untuk kembali, sehingga itu bikin Siska yang nggak bisa balik lagi. Hah? Siapa yang ngelakuin ini Pak? Kalau itu saya tidak bisa kasih tahu. Lebih baik kamu cepat kemasi barang-barang kamu, Rama. Beritahu teman-teman yang lain. Kamu tahu nggak kalau di hutan ini ada anak yang hilang sekitar 1 tahun yang lalu? Oh, yang jadi hantu pakai baju pramuka itu ya? Shh, kamu jangan ngomong sembarangan. Nanti kalau dia denger gimana? Ngeri tahu kalau dia denger. Iya maaf, kamu kan yang nanya. Lagian ngapain kamu nanya kayak gitu? Padahal aku udah nahan buat gak bahas masalah itu tahu. Ya aku penasaran aja sih, cerita itu tuh bener apa enggak. Kalau emang bener, wah itu jadi berita yang hot banget. Kamu tahu kan kalau aku tuh paling suka cerita misteri kayak gitu. Pokoknya tuh bakalan seru kalau dibahas. Tapi jangan dibahas di sini ya anak-anak. Kalian masih punya tugas untuk sampai ke pos 1 sebelum matahari tenggelam. Bu Mirna, maaf ya Bu, saya ini suka banget sama cerita kayak gitu Bu. Iya nggak apa-apa, tapi tahu tempat aja ya. Sekarang kalian lanjutkan perjalanannya. Jangan ganggu mereka. Kamu sudah punya banyak teman di sana. Kita sudah beda dunia, jadi tolong jangan ganggu siapapun dari dunia aku. Kakak tahu kamu selalu ada di sini, Siska. Dan maaf kakak yang udah bikin kamu ada di sini. Itu semua karena kakak sayang tapi benci sama kamu. Tapi kenapa kakak jebak aku di sini? Kakak buat aku nggak bisa pulang. Karena itu yang aku mau. Kalau kamu ada di sini, ibu dan ayah hanya sayang sama kamu. Mereka nggak perhatian dan peduli sama aku. Kalau kamu pulang, aku sama sekali nggak dapat itu semua. Karena kamu selalu jadi yang paling utama. Kenapa kakak melakukan ini? Aku adik kakak. Tega kakak buat aku seperti ini. Kalau itu bisa bikin aku dapat kasih sayang ibu dan ayah, apapun akan aku lakukan. Asal kamu tahu Siska, semenjak kamu lahir ke dunia ini, aku nggak pernah bisa bahagia. Baru kali ini aku bisa bahagia. Sekarang diamlah kamu selamanya di sini. Sebenci itu kakak sama aku, Kak.